oleh suatu suara yang berkata, bangunlah. Petrus, sembelilah dan makanlah. Sembelilah dan makanlah. Itu kan hanya dua unsur yang diperhatikan, ya. Perlakuan bahwa hewan itu untuk disembeli dan kemudian disantap. Nah, sebelum disembeli itu belum dituliskan di situ apa yang diperlakukan ke mereka, pemeliharaannya mereka bagaimana, dan rupanya di atas itu ada efek karbon, jejak karbon yang tidak kecil. Nah, kalau tahu bahwa jejak karbon itu tidak kecil, banyak jejak karbonnya, ya menghentikan pilihan yang bisa menimbulkan jejak karbon yang luar biasa gitu. Gua nggak paham deh. Banat bisa di ini. Banat. Ya nggak nyambung aku kalau ngomong sama Bang Carol. Soalnya dia entah kemana-mana gitu loh. Dia katanya Kristen, tapi dia Jainism. Terus begitu dia bahas dalilnya entah kemana-mana, nggak ngerti juga. Maksudnya Maunya dibahas Judaism, apa gitu. Maksudnya Kak Natalie dia masuk ke Judaism. Bukan, Jainism. Zionis. Jainism. Nah, Ya, Jainism. di sini. Jainism itu paham atau ya agama sih, tidak ada di Indonesia. Jainism itu agama yang mengikrarkan ahimsa. Ahimsa adalah tidak mengorbankan, tidak mengeksploitasi segenap makhluk, termasuk makhluk yang derajatnya di bawah manusia. Jadi agama Jain, mereka itu penganutnya mengikrarkan 5 ikrar besar. Dan saya hanya ingat itu ikrar yang pertama, ahimsa. Karena ikrar yang 2 sampai 5 itu adalah boleh dibilang turunan dari ikrar yang pertama. Ini berarti Bang Carol nih sebenarnya udah keluar dari Kristen berarti ya? Iyalah udah kayak gitu. Udah bidat ini, udah keluar dari Kristen nih. Iya, kalau asli Kristen kan Tritunggal aja, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak ada gitu-gituan. Jainism udah agama sendiri, udah keyakinan sendiri, udah bukan dari Kristen. Dia nggak percaya Yesus Tuhan kok kalau Jainism. Iya, sama ke Bang Kojiro juga sama. Dia perpaduan internasional. Bang Kojiro masih ada nih, Kojiro. Jelas Bang Kojiro. Oke, masih mute. Buka, unmute. Kalau kayak gitu ngapain lagi Bang Carol bahas-bahas Bible? Kalau Bang Carol mau menjelaskan keyakinan pola hidupnya Bang Carol, pedoman hidupnya Bang Carol, sedangkan Bang Carol udah nggak percaya lagi yang namanya Bible. Bang Carol sekarang udah Jainism ya nggak usah pakai pedoman hidup Bible dong. Iya, harus punya buku sendiri. Iya, harus punya pedoman hidup sendiri. Tak ada komunitas Jainism saya di sini. Tapi komunitas Kristen ada. Komunitas Islam ada, walaupun sebatas TikTok. Enggak, bukan masalah komunitasnya, gini loh. Kalau Bang Carol tadi aja udah disclaimer kan. Bang Carol ini lebih ke Jainism. Dan Jainism itu agama yang tersendiri lagi kan. Keyakinan tersendiri, udah beda dari Kristen. Kalau kayak gitu mau menjelaskan tentang keimanannya Bang Carol, ya nggak usah menjelaskan pakai Bible. Karena ini mau menjelaskan keimanannya Bang Carol, udah nggak Kristen lagi, udah Jainism. Kecuali Bang Carol diskusinya sama Kristen gitu. Kenapa? Saya kan Tapi nyangkut ke Bapak juga ya? Bapak Tuhan, ya. Bapak itu Tuhan, ya. Nyangkut sih. Nyangkut jelasnya juga. Jadi saya apa yang saya bagikan itu menyangkut keberpihakan saya atau pilihan saya. Ya. Oh, jadi punya pemahaman sendiri. Gitu. Ya, punya pemahaman lah, namanya vegan ya sendiri. Iya, masing-masing orang kan punya pemahaman tersendiri, punya pemahaman mereka masing-masing, termasuk saya. Dan mengenai perihal vegan ini kan, ya dalam Bible juga ada. Jadi saya tidak membagikan apa yang saya imani, saya membagikan sebagian yang saya praktekkan, yang dipraktekkan juga oleh orang lain. Bisa Tapi gini Bang Carol, kalau Jainism sendiri itu kan dia nggak percaya ada Tuhan yang menciptakan semua ini. Kalau Jainism itu kan percayanya semua yang ada ini ya yang nggak ada yang buat, kan kayak gitu dia. Iya, memang sepertinya begitu kalau Jainism. Iya, terus lagian juga mencampuri yang saya juga tadi karena ada sisi ya. segala macam. Maksudnya ada sisi yang saya kagumi dalam Jainism, dalam
Ada yang saya salut dalam praktek mereka, itulah ahimsa mereka. Kalau saya masuk Jainism sepertinya tidak mungkin kan, karena Jainisme salah satu praktiknya ketika mereka konsumsi buah itu ditunggu jatuh, bukan dipetik, tidak buru-buru dipetik. Nah ini kan tidak mungkin kami praktekkan. Jadi ini ceritanya dia seenaknya sendiri ya, main comot-comot ya. Seneng ayat yang di dalam Bible dia comot, seneng yang ada di Al-Quran dia comot, seneng Iya. ajaran di Jainism dia comot, gak jelas juga. Tapi jangan salah, tapi jangan sampai keliru juga memandang, karena senang dikatakan tadi senang ambil ini, senang ambil itu. Tapi tidak mudah loh jadi untuk vegan itu tidak lumayan mudah sih. Kan Ya memang nggak mudah, kalian nggak ada acuan kebenarannya, gimana bisa mudah? Kamu nggak jelas acuannya dari mana, gimana bisa mudah? Pedoman hidupnya aja nggak punya, mau ngambil sana sini. Salah satunya itu Markus 7. Tadi saya katakan salah satunya kan Markus 7 itu yang Iya. ayat 20-an. Markus 7 diambil ya kan, tapi kamu juga nggak sepenuhnya percaya dengan kekristenan, jadi kamu cuma ngambil apa yang kamu mau untuk membenarkan yang menurut Jainismmu. kamu bener. Iya, Nah, jadi gimana? makanya sulit kamu. Coba ketika membaca Kisah Para Rasul 10:13. Lalu kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah." Nah, dari satu ayat ini, dari satu tulisan ini, apakah sudah merangkum? Sudah lengkap lagi. Sudah lengkap. Apanya? Sudah lengkap merangkum fenomena yang manusia lakukan terhadap hewan. Ya kalau dari sini ya jelas lah. Kalau untuk mau makan hewan ya disembelih baru bisa dimakan. Iya. Nah, itu kan hidup-hidup. kan Iya. belum semuanya kan. Sebelum disembelih kan tidak ada di sini kan. Dipelihara. Ya apa? Itu kan yang saya katakan tadi. Ya kalau nggak dipelihara apa yang disembelih toh Bambang? Kalau nggak dipelihara dulu ya apa yang disembelih gitu aja kok repot sih, gimana sih? Nah itulah, ketika pemeliharaannya tidak tertulis di sini, dan di masa kini kita tahu bahwa pemeliharaan itu mencakup, mengandung, terkait juga ternyata berefek pada jejak karbon yang tidak kecil. Nah disinilah harus saya lihat, saya akui bahwa KPR 1013 ini belum merangkum kesemuanya perilaku manusia. Enggak, gini loh ya, sebenarnya kamu ini dari tadi aku heran Bang Carol ya. Kamu dari tadi terkesan memang nyomot sana nyomot sini, apa yang kamu mau kamu ambil dengan dalih ini belum lengkap, ini belum sempurnanya dijelaskan di situ. Sebenarnya kamu nyari kitab suci sebentar, kamu ini sebenarnya nyari kitab suci, pedoman hidup yang mengatur, memberi hukum-hukum, memberi larangan, memberi perintah, atau kamu ini mencari buku-buku ilmu pengetahuan seperti tadi bagaimana caranya membesarkan hewan, memelihara. Itu ya tinggal kamu ambil aja buku-buku dari teknik industri peternakan. Iya, berarti kamu mengatur bukan di Tuhan pedoman kayak hidup. Bang Karol, berarti kamu tuh mengatur Tuhan. Kuliah Jadi di ITB, nyomot-nyomot Bang semuanya aja. Iya, kuliah di ITB sana. Nah ini kan Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Sebentar saya tambahkan lagi dan ada tambahan berikutnya lagi ya. Ya flashback ke belakang, masih flashback ke belakang dari kata-kata Yesus sendiri nantinya. Nah di KPR 10:13 ini kan contohnya kalau saya baca seperti ini dan kemudian saya ketahui, oh ternyata ada langkah sebelum sembelih itu ternyata ada, dan ternyata di masa kini infonya terkait yang diberikan oleh ilmuwan, pemeliharaannya mengandung ini jejak karbon dan sebagainya. Nah kalau saya mendapatkan hal seperti itu bagaimana? Apa yang harus saya buat? Langkah apa yang harus saya buat setelah ini? Nah di samping apa yang saya temukan ini, kemudian saya ingat kata-kata Yesus sendiri, Yohanes 16 ayat 12-13 ya. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, yang masih banyak ya aku harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Nah pada waktu itu kan belum mampu para murid, para pendengar Yesus menanggung, maka Yesus belum sempat mengatakannya. Nah sekarang kan rupanya itu kan tersingkap. Saya lihat ini tersingkap. Apa yang Yesus belum singkapkan waktu itu tersingkap sekarang, dan data ilmuwan diantaranya bisa mereverse praktek manusia ke Kejadian 1 ayat 29. Ya mengapa itu tidak diterapkan?
Kak Natali tau nggak yang kata aku, kau tidak dapat bisa menanggungnya. Ya harusnya kalau Kak Natali udah ngerti kan Ngerti. ayat itu untuk Ngerti. apa? Iya, tapi Bang Carol dia berpahamannya lain. Gitu. Jadi Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu Nurbuat tau. Suka kau lah Bang Carol, kau mau jelaskan apa suka kau. Itu Nurbuat bakal ada datang lagi. Nubuatan itu memang nubuatan seperti Yohanes 16. Suka-sukamu lah. Ya kan? Yohanes 16 ayat 13-nya. Enggak. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal Gini. yang akan datang. Gini loh Bang Carol. Bang Carol ini sebenarnya dari kecil ini Katolik, Kristen atau apa sih Bang? Keluarganya dibesarkan dari backgroundnya nih, lahirnya di keluarga apa Bang? Katolik lah. Dari Katolik. Ya. Katolik. Kemudian Kok saya iya kayak gini ya dia ya? ya Emang Kak Natali Katolik? Enggak, aku Kristen, Protestan dulu. Selamat pagi. Oh Bang menjelang Ismi siang. selamat pagi. Kristen ya Bang? Iya, Kristen. Nah, diskusi sama itu aja lah biar kita nggak gila Kak Melani. Nah, jadi Biar Bang Carol diskusi sama Dismas deh coba. diskusi ke siapa Natali saja itu oke, tidak masalah. Yang Diskusi, tadi penting pernyataan kata fotokopinya Natali itu tetap saya pikir ke sudah saya jelas. gedenya, oke? Kan cuma saya doang yang Satu mau ngomongnya Bang. Satu-satu Ya, ngomongnya. jadi Nanti saya pernyataan penutup kata boleh. Natali itu sebenarnya mengarah itu supaya kita tahu pemahaman dasar pemahaman si Carol ini apa, sumbernya apa, sumber primernya apa. Jadi jelas itu entah mengambil ayat-ayat yang menurutmu itu sedikit bermasalah, menurut akalmu dia kau pakai untuk menyerang itu. Tetapi kalau engkau pernah jadi Kristen atau Kristen Katolik itu selayaknya baca ayat itu per konteks itu lengkap di situ itu. Dan ada sambungannya itu di atas itu dia merujuk terus ada di Injil ini, ada di Injil itu baca secara lengkap supaya pemahamanmu utuh gitu. Jadi hal-hal dasar ini saja kalau kau tidak bisa, jangan kau polemikkan di room sini ini, ya orang yang ini bisa terkagum gitu. Kamu Kristen apa ya? Tadi Natali bilang itu, membingungkan itu. Enggak, dia Kristennya Jadi beda Bang. pertentangan terbesar itu bukan di ayat Alkitab, tetapi dirimu itu. Dirimu itu bermasalah. Ya, itu jelasnya di situ itu. Jadi saya juga bukan ahli Alkitab atau ahli Injil, tetapi dari cara engkau bernarasi itu, entah saya dalam tanda kutip, ente ini sakit, itu butuh dokter yang tepat untuk mengatasi penyakitmu. Minta maaf dalam tanda kutip, ya, saya bukan menuduh kamu, tapi narasimu itu berbahaya sekali tuh Bang. Jadi nasihat saya itu begini, jika kau mau cari kebenaran, tanyalah kepada orang itu. Saya pikir pastor itu orang luar biasa itu. Tanyalah kepada beliau itu. Itu sumber yang tepat itu, apalagi yang seorang Katolik atau suster itu sumber yang tepat itu. Saya pikir itu saran saya saja seperti itu. Silakan dilanjutkan. Ditanggapi Bang Carol, jangan mau kalah Bang Carol. Bang Carol. Bang Carol, ayo Bang Carol, jelasin Bang Carol. Nah, ya memang beginilah namanya praktek ini, praktek kami sedikit di luar mainstream kekristenan, Islam dan lain-lain. Nah, sedikit merapat ke Jainism ya. Jadi seperti ini ya. Ya, tapi apa boleh buat? Sekurang-kurangnya apa yang saya praktekkan itu punya dasar apa? Dasar keimanan, walaupun keimanan pribadi ya. Keimanan pribadi dengan revisi-revisi tertentu dari saya. Ya itulah efek apa? Virus vegan gitu ya. Bang, emang di Bang Carol izin Bang Carol itu udah ada berapa? Dulu ya. Iya. Kakak, Udah ada berapa aku sedikit orang tambahkan sebenarnya? ya. Oke. Aku sedikit tambahkan dulu sebentar sebelum aku turun ini ya. Tetapi aku senang dengan si Carol ini.
nadanya itu dia merindukan kebenaran itu. Sehingga dia mencari itu semua narasumber itu untuk mau mencari kebenaran. Itu saya akui, saya senang dia di situ itu. Mungkin sekarang menurut ajaran saya itu Tuhan belum jamah itu, atau Roh Kudus belum tangkap dia itu. Tetapi dalam hatinya dia merindukan kebenaran itu, sehingga dia sibuk untuk mencari itu. Dan semoga di suatu saat nanti kau akan temukan. Saya doakan itu buat Anda itu. Terima kasih. Salam. Saya izin turun dulu ya. Abu ya. Mau kemana? Abu ya, stop. Jangan turun, Pak. Waduh, kok turun? Belum Nah, apa-apa gitu. aku kalau diskusi, kalau tanpa ini kakak Natali, kalau tanpa sumber yang jelas itu nanti kita omong kosong itu. Sedangkan nanti saya dari data Injil, dari Alkitab itu dia tidak paham terus apa itu. Jadi kita ada omong cerita omong kosong terus orang di bawah tertawa itu. Jadi silakanlah ente mencari kebenaran, semoga yang kau impikan itu temukan itu. Tetapi menurut ajaran saya Yesus itu tidak ada duanya itu. Dia juru selamat itu. The real Tuhan itu. Oke, terima kasih. Salam buat semua. Loh, jangan pergi habis khotbah. Kok mau pergi gimana sih? Iya. Makanya Jangan saya pergi. alasan tadi itu. Aku mau itu dulu lah, cari room yang lain. Kebetulan aku datang ini Abuya tadi itu undang. Oh, gini aja. Saya- Aku tanya aja ke Pak Dismas kalau gitu. Ini kan ada contoh kasus ya kan, Bang Carol ini dari Katolik ya kan. Jadi ini kita nggak usah jauh-jauh deh. Ini kelihatan dia seorang Katolik dan dia tadi Pak Dismas sendiri melihat dia ini dari narasinya aktif sekali, dia mencari kebenaran ya kan. Narasinya mencari kebenaran. Nah ini emangnya kenapa sih kalau orang udah punya Bible sebagai kitab suci, kenapa dia masih mencari-cari kebenaran sampai dia bingung gitu ya, ke Jainism, bahkan sampai ngutip-ngutip Al-Quran gitu. Terus ini kenapa? Apakah di dalam Bible tidak ada validasi bahwa Bible itu membawa kebenaran? Sama halnya seperti yang di Islam ini kan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 48 di situ kan jelas Allah mengatakan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Iya. Nah, jadi kami udah ada validasinya gitu loh dari Allah bahwa Al-Quran itu membawa kebenaran. Jadi kita kalau cari kebenaran ketemunya di Al-Quran. Nah, ini dari Kristen sendiri gimana dari Bible? Baik. Jawabannya simple itu. Jadi Alkitab itu adalah wahyu. Dan wahyu itu hanya datang itu dari Tuhan itu. Jadi kalau dia datang dari Tuhan, itu menurut keyakinan dia harus benar. Dia tidak bisa tidak benar. Itu jawaban simpelnya begitu, secara logis itu begitu itu. Tetapi bagi manusia, saya tadi bilang itu, beliau ini bermasalah dengan dirinya itu. Makanya kitab itu dibaca itu. Jangan dengar orang terus menyimpulkan terus itu jadi polemik di dalam diri itu. Sedangkan sumbernya kita tidak jamah itu. Kita tidak bedah itu, betul tidak itu di dalam Alkitab itu. Di dalam wahyu itu. Baca keseluruhan itu. Jangan cuma dengar kata orang itu, karena kata orang itu kadang-kadang apa yang dia interpretasikan, dan itu biasa kemanusiaannya lebih strong itu ketimbang apa yang itu. Dia Jangan mendengar. Kita lebih jangan mendengar apa kata orang, benar ya? Saya juga sepakat. Kita jangan lebih mendengar apa kata orang, tapi benar-benar apa yang terdapat di dalam wahyu itu sendiri atau firman itu, Tuhan itu sendiri kan. Makanya yang tadi saya tanya, saya kan sudah kasih contoh nih. Kalau di Islam itu kami jelas, kami dapat validasi langsung dari Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, bahwa di situ Allah mengatakan Al-Quran membawa kebenaran. Nah, ini ada nggak sih di dalam Bible itu menyatakan bahwa Bible atau kitab suci kalian ini yang Kristen-Kristen ini ya itu membawa kebenaran? Ada nggak? Karena kok ini saya lihat jemaatnya dari kekristenan ya, dari Katolik ya, kok kayak kocar-kacir, luntang-lantung, berserak nyari kebenaran kemana-mana gitu. Iya. Jadi begini kakak. Jadi ada datanya. Tertulis di dalam kitab itu dia itu kebenaran atau tidak. Tetapi kalau Tuhan yang menurunkan kitab itu, tetap dia benar itu. Walaupun dia tidak tertulis secara ini, itu tetap kitab itu benar. Karena apa? Dari Tuhan yang kita yakini, kita imani sebagai sumber itu. Sumber di atas dari sumber itu. Jadi itu dia tetap harus benar. Nah, untuk memahami itu memang tidak mudah. Tetapi kitab itu kan ditulis itu, disuruh baca itu, baca itu. Ya,
Ya, Pak, Kalau tapi tidak tahu kebenaran ya disuppanya itu begitu. iya, Pak, tapi kebenaran sebuah agama itu apakah bisa kokoh jika dasar terbesarnya itu ketika ketuhanan Yesus itu tidak pernah dikatakan oleh Yesus sendiri kalau dia itu Tuhan? Sebentar, Jadi Kak Melani. kata Tuhan Jangan ke itu, situ dulu, Kak Melani. Oke. Khotbahnya tambah panjang nanti kalau ke situ. Namanya oke lanjut jadi Pak. Iya. begini, Khotbahnya tambah jadi panjang. begini ya. Hmm. Jadi begini, Tuhan itu kita tahu dulu itu. Jadi Tuhan itu kata yang disematkan kepada apa yang kita yakini itu. Orang yang baik, Kak. menyembah Oke. orang Oke, yang baik. menyembah batu, Terserah. Oke. menyembah Ini yang diyakini itu terserah lah ya. Ini saya masih penasaran mengenai sebuah kebenaran sih yang dibawa dari kitab suci ya, yang dianggap suci ya, maksudnya dari pedoman hidup. Jadi kan tadi kakak bilang kebenaran itu ya kan. Iya, kebenaran, betul. Kebenaran yang hakiki itu hanya milik Sang Pencipta itu. Oke, Bukan kan miliknya manusia itu. Jadi kita semua manusia di bumi ini, mana-mana lagi dia. kita semua manusia Sebentar di Pak bumi Dismas, ini. jangan terlalu panjang Ya, juga saya mau gitu jawab loh. ini, saya mau jawab itu supaya kita tahu itu apa Ya kebenaran. kan data dulu gitu loh, data dulu. Tadi mengenai Bapak mengatakan, kan saya belum menanggapi nih, di dalam Bible tadi kan berarti nggak ada ya data yang tertulis semacam ya kan, mungkin diksinya mirip gitu ya, yang semacam Kan, tertulis bahwa jadi di dalam Bible itu membawa kebenaran, itu kan nggak ada ya di dalam Bible. Jangan kau persepsikan begitu, jangan Loh, kau ada apa simpulkan enggak? begitu. Kalau Nah, ada silakan, di mana, kalau enggak ada Jadi ya saya sudah. cuma mau menarasikan secara garis besar itu. Ada Kalau datanya Tuhan, enggak? apakah Ada dia datanya? salah? Enggak. Saya nanya Ada datanya. data validasi Ada dari datanya. Tuhan Anda. Apakah ada Bible Ada itu datanya. kebenaran? Oke, di mana Ada datanya? datanya. Di mana Ada datanya datanya. Bible itu adalah sebuah kebenaran? Bahkan Anda mengklaim itu adalah firman Tuhan. Di mana datanya? Ya, data kebenaran itu Jadi, di mana? jadi Injil itu oke. Saya secara garis besar itu ya, saya bilang itu. Orang Islam sekalipun itu mengimani Taurat dan Injil dan dianggap itu kebenaran gitu. Itu data umumnya seperti itu. Iman Islam tidak pernah akan sempurna apabila Kok dia malah tidak kau jelaskan mengimani Islam? Taurat dan Islam saya Injil. lebih paham daripada kamu. Yang saya tanya itu tertulis imanmu. di dalam rukun Yang saya iman tanya, Islam itu. oh tertulis dari dalam Bible? Ya sih, nggak ada. Bukan Biblemu yang diimani orang Islam sebagai Jadi- kitab suci yang jadi diturunkan ayat kepada seperti Nabi itu pada menunjukkan- zaman Mungkin, terdahulu. mungkin Enggak coba gitu. mungkin dasar Dan dasar saya- yang tidak, ditanyakan saya oleh akan mau Natalia tadi katakan itu itu. Saya ada akan di bilang 2 lagi. Timotius 3 ayat 16. Coba. Iya, Mungkin banyak dasarnya ayat 2 tentang Timotius itu. ayat 16. Ada banyak Oke, ayat yang mana yang mau tentang itu. menghadapi saya Saya sekarang? cuma mau Bicara kasih satu-satu garis yang mau besar. menghadapi saya sekarang siapa? Tadi kan Pak Dismas nggak dikasih datanya nih. Bang Karol katanya ada datanya di Matius berapa? Gimana 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3 16. 2 Timotius 3 16. 16. Ya. Baik, bagaimana di sana? Bacain Kak, mau siapa yang bacain? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Terus ini. 2 Timotius 3. Segala tulisan yang diilhamkan Theos memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ya. Ya, gimana itu Pak Oke, Dismas? Boleh. baik, saya kunci boleh, jawabannya ya. Ya. Baik, saya terima data dari jawaban dari Bang Carol ya. Kalau di sini di dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Itu kan segala yang diilhamkan Tuhan. Oke, saya kunci ya. Segala yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat. Oleh Tuhan bermanfaat. Seluruh isi Bible mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan kalian, kitab suci kalian. Itu tidak bisa kita percaya 100% itu diilhamkan oleh Tuhan. Ada datanya. Karena Paulus sendiri yang mengaku di dalam 2 Korintus 11:17. Apa yang Paulus katakan itu bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Nah, masih mau kalian mengakui itu keseluruhannya adalah kebenaran? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan yang dia katakan itu bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh berkeyakinan.
Beda, Benar, silakan benar, Anda baca. benar. Kalau Cara kau baca pakai yang ayat benar, itu, iya. dengar dulu, dengar Coba dulu. sekarang Kalau kau kau baca pakai- yang benar, Enggak, kau baca yang dengar benar dulu. 2 Korintus 11:7 itu bacanya yang benar gimana bunyinya? Coba Anda baca. Oke. 2 Korintus 11:17, silakan. Jadi itu ayat itu karena orang menentang itu bahwa Paulus itu bukan rasul dengan segala macam. Dia merendahkan diri itu. Dia merendahkan Coba kau diri baca. untuk Ini saya menyampaikan nggak minta kau jelaskan. Kau Iya, tadi iya, menyalahkan makanya saya dia baca. sebut. Benar, Tadi benar, Anda supaya kau mengatakan paham. saya ini Dengar dulu. salah baca. Iya, Coba dengar baca dulu. yang benar. Kamu Jangan kan salah minta membaca. penjelasan Anda saya, mengatakan kamu begitu jangan kan? potong gitu. Loh, Iya, dengar tadi dulu, dengar Anda dulu, mengatakan dengar. saya salah membaca. Coba silakan Anda membaca yang Makanya benar. kau dengar 2 supaya Korintus saya 11:17. jelaskan. Enggak, saya Makanya nggak kau minta dengar Anda supaya- jelaskan. Saya di sini Iya. membaca, bukan menjelaskan. Dan Anda mengatakan saya salah membaca. Silakan Anda baca Iya, yang tapi- benar. Iya. Baca dulu, Jadi- baca dulu. Kalau Jadi kamu baca, benarin oke. dulu cara saya baca, yang kamu bilang saya baca salah. Silakan Anda Oke, benarin ya, dulu. nanti saya juga kau kasih kesempatan, saya akan sampaikan pakai gayamu seperti ini ya. Oke, emang Anda mampu pakai gayaku semacam ini? Silakan Anda baca dulu. Oke, Mau di mana sok-sok itu di ayat aja mana niru itu ya? gayaku. Di ayat Kayak mana itu yang gila, kau gila persoalkan itu? Lundro. 2 Korintus Ya, berapa ya, tadi? di ayat Jangan mana itu dikasih tahu saya Kak akan Melani. baca Sebentar itu. Kak Melani, jangan dikasih tahu. Dia mengatakan Mana, saya mana? salah, otomatis dia udah tahu dong yang benar gimana. Kok nanya ya Oke, gimana di ayat? ayat mana itu yang kau permasalahkan itu? Nah, sekarang aja nanya di mana ayatnya gitu. Kok nyalahin saya baca? Apa yang saya baca aja kok nggak tahu? Lah, kamu yang tadi ambil ayat itu kau suruh baca itu. Iya, saya nyuruh Makanya Anda saya tanya baca di dan mana sudah supaya saya kita tahu tadi jelas katakan. itu. Lah. Sekarang kau bilang saya salah. Bagaimana kau bisa mengoreksi saya sedangkan yang saya baca aja kau nggak tahu ada di mana? Ya supaya kita tahu teksnya itu di mana. Makanya nggak usah asal menyalahkan padahal Anda sendiri nggak tahu apa oke. sih yang tadi saya baca. Oke, jadi kamu berdiskusi tetapi takut terbuka itu. Jadi saya mau katakan bahwa Ngapain saya kamu takut tidak terbuka? punya Saya sumber. ngomong dari Dan awal saya makanya akan pakai ayat kau yang itu sama. kalau diskusi Bagaimana? jangan Kamu cuma seorang mulut yang muslim. terbuka, Dengar kau. telinga tuh dibuka. Kamu Kau yang seorang- dengar. Saya kasih dengar tahu kau dalilnya. Bagaimana kamu Di 2 seorang- Korintus seorang 11:17 silakan baca. Aduh, kamu cuma Apa? banyak mau cerita. Masih budak. Masih budak. Masih budak. Tadi Ya, apa 2 tadi itunya datanya? 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 ayat 11 ya? 2 Korintus 11:17 Bambang. Makanya jangan nyolot aja mau sok niru gayaku. Emang bisa lu niru gayaku? Gile Lundro. Udah cepetan. 2 Korintus kamu jangan 11:17. lari ya. Bagaimana Nanti- cara membaca yang benar? Cepet. Berarti apakah tidak heran karena 2 Korintus 11 ayat 17 ini maka ternyata saya jadi begini. Mungkin bisa jadi itu faktor utama Bisa makanya jadi Bang Carol Bang. kayak gini. Bang Carol. Oke. Bisa jadi. Dengar ya, kita baca dari pertama itu ya. Dari perikop itu supaya kau tidak gagal menyimpulkan itu ya. Saya nggak nyimpulin, saya baca aja. Jadi- Tadi bilang saya salah baca. Coba kau baca, Iya, bener gimana? Iya. Jadi kita baca itu perikop itu supaya kau gagal itu. Jadi tidak gagal memahami. Kalau dia Oke. baca satu perikop saya gagal katanya. Ya. Ya. Jadi judulnya di situ itu dengar. Mau dengar tidak itu? Mau dengar Ya. tidak? Kamu kalau Oke. baca aja, saya udah baca 2 kok. Korintus 11 ayat 17. Kita mulai dari ayat 7 itu. Paulus tidak mementingkan diri. Itu judulnya itu. Ayat 7, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Itu yang makanya saya katakan kau Baca, salah. mau ke 8 nggak jadi dibaca. Ada perampokan di situ. Jadi Baca, pernyataan baca. saya Yang ke-8 itu Mbak, sesuai katanya dengan mau baca keterangan semua. saya paham gitu. Katanya mau baca semua. Ayo baca yang Jadi ke-8. kamu Gimana tadi Paulus bilang apa? merampok? Kamu tadi bilang Ayo apa? baca Jadi yang ke-8, itu- woi. Jadi Baca, itu katanya mau Paulus baca tahu semua bilang, dari dengar awal, dulu, woi. kau diam dulu. Nah, Kau katanya mau kau baca diam. semua dari awal. Kau Iya. baca semua biar kita semua Iya, tahu bagaimana saya kelakuan baca Paulusmu itu. Sesuai itu. Jadi Ya udah, kesalahanmu baca. itu di Sekarang situ yang itu. ke-8 dibaca, jangan Kesalahanmu langsung di situ. jelasin. Sempak Oke. koyak. Kau baca sekarang yang ke-8. Jadi itu dungumu di situ itu. Kau lah Jadi yang ayat dungu. ke-8 itu. Kau tadi minta mau baca semua. Kau Ya, baca lah kau diam semua. dulu. Giliran ke-7 Kau kau mulai baca, 8 kau ketar-ketir diam. itu.
Tahu yang Natali, kata saya kecil? undang kau kita diskusi di room saya supaya kau tahu. Malas sekali biar kau masuk itu. ke kandang babi. Kau lah diskusi di sini, kafir minoritas, kau nggak tahu malu. Kau punya apa? Kau mau undang saya? Nggak level saya masuk room Umat binatang. Islam gitu. Dengar Baca kau. yang Umat ke-8 kau Islam malu itu kau juga baca. makan Katanya daging mau baca babi. semua. Mau ku Umat bacakan? Islam yang pergi Ku bacakan haji ya, itu ku bacakan ya. Kau diam, ku mute kau. Mampus kau, ku mute ya. Baik ya, saudara-saudara yang dikasih, yang dijamah, dipilih dan dibanting ya. Dengarkan saya baca ya. Dia tadi suruh baca semua kan. Saya kasih kesempatan, silakan baca. Oke, saya lanjut ya. Yang ke-8 ya. Dia tadi 8 dia diam. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku, dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Theos mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai apostolos Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kau ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu orang menganggap demikian, terimalah aku sebagai apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya, nggak berubah ya datanya ya, walaupun dibaca semua ya, nggak berubah ya, nggak berubah. Jadi kayaknya ini makanya benar tadi Bang Carol ya. Kayaknya gara-gara 2 Korintus 11:17 ini Bang Carol akhirnya dia cari-cari yang lain gitu. Oke. Jadi itu ayatnya jelas, itu pemahaman kamu yang salah itu. Wah, Tapi silakan. saya nggak menafsirkan pakai kok. data yang sama. Sebentar, Saya pakai kau tahu pernyataanmu kau tahu yang pemahaman saya dari mana? Sedangkan saya saja tidak sebentar, menafsirkan saya pakai- apapun. Saya pakai cara menafsirmu yang sama. Saya menafsirkan di mana? Siapa yang nafsirin? Siapa Iya, yang menafsirkan? kau- Coba kau diam. Saya tanya Kau sama Bang pertama Carol. bilang, Bang Carol, Rasul tadi Paulus saya nafsirin itu- atau saya bacain aja dari Bang Carol? Iya. Bang Carol dari Katolik nih. Kau diam dulu. Iya. Mas. Kau tukang tipu di sini. Kau diam dulu kau. Baca sih. Ya kau memang penipu itu. Baca-baca aja. Kau memang penipu. Jadi sekarang Bang saya Carol, tanya lagi. Bang Carol tadi aku baca aja atau ada tafsiran? Baca, saya dengar baca. Hanya baca ya. Jelas ya. Saya hanya baca loh ya. Jadi ayat di atas saya baca pertama itu. Kau bilang Rasul Paulus itu dia menyampaikan firman itu kebodohan dan bukan firman Allah itu, tapi pemikirannya itu. Ayat di atas menjawab itu. Kenapa dia mau bilang dia diri bodoh? Karena dia merendahkan. Saya diri. nggak nanya Karena dia itu, saya nggak nanya dia itu. Mau aku nggak Jadi punya itu urusan sama seperti itu. Paulus. Kau camkan ini ya. Silakan, Saya ya. nggak ada Saya urusan tidak dengan mau paksa, Paulus. Bapak Mau harus Paulus paham, itu bodoh kah, sepaham dengan pintar saya. kah, bego Baik. kah, idiot kah, nyonyor kah, linglung kah? Saya nggak permasalahkan itu. Saya nggak mau peduli mau dia bodoh atau kamu pintar. berani Nggak ada kamu- untungnya, nggak ada ruginya buat saya. Saya cuma baca. Saya nggak akan nanya kenapa dia baik. bodoh. Saya Nggak pakai- perlu, nggak penting. Saya nggak Oke. nanya itu. Kau ngapain Saya akan jelasin itu? pakai Saya aja kata nggak yang nanya itu. sama itu. Saya aja nggak nanya itu. Saya pakai Hah? Sekarang udah ya.
ini jelas. Yang saya bacakan, Kenapa? Kalau ketar-ketir ya, sulit ketakutannya. Saya akan pakai kalimatmu yang sama, saya uji ilmumu di dalam Al-Quran itu. oh, jadi ini kau Apa? nggak bisa menanggapi ini. Kau mau kabur langsung ke Al-Quran, iya? Saya Kau nggak bisa, tanggapi, kau kamu nggak bisa tadi sudah buktikan dulu. banyak ceritamu itu. Oh cerita? Tadi cuman Kan kau banyak yang suruh banget saya baca ceritamu. semua. Gimana nggak banyak ceritanya? Iya, Saya baca makanya dari kasih awal. Kok kan kau yang keterangan. nyuruh Saya baca kasih semua? keterangan. Kan kau yang nyuruh saya baca semua tadi. Kok kau protes bilang aku banyak Saya cerita? tidak menyuruh kau baca, kau yang baca itu. Ya iya kan kau bilang baca tuh semua, jangan main Hai, satu-satu. sekarang saya Gimana kasih sih ini tahu orang? kamu. Kau nggak usah kasih tahu saya, kau botol. Diam kau. Kau di sini Saya nggak usah kasih jadi penjajah kau. Mampus kan kau? Ku mute kan kau? Mulai ketar-ketir kau. Nggak ada Mulai takutnya. ketar-ketir kau. Oh nggak ada Oke, takutnya. baik. Jangan di-mute, dengar. Kalau Diam kau dan ngomong tenang. kosong, kau nge-framing saya, ngapain saya nggak nge-mute kau? Oke. Saya punya hak nge-mute kau di sini. Kenapa? Makanya Saya bukan jelas, kau. diam saya sampaikan itu ya. Diam saya sampaikan itu. Bagaimana seorang nabi yang asal-usulnya tidak jelas dan dia disebut Oh bodoh. iya ya, nggak jelas ya. Siapa sih orang tuanya Paulus? Kenapa kau mute? Iya Kenapa nggak kau jelas kan? mute? Iya kan? Kenapa kau Bagaimana mute? bisa seorang Nanti saya nabi asal tunjukkan usulnya ayat nggak jelas? Coba Al-Quran. sekarang kau Dengar. jelaskan saya. Siapa asal Dengar. usulnya Paulus? Nama Dengar papanya dulu. siapa? Mamanya siapa? Anaknya siapa ini? Ketar-ketir kan? Ketar-ketir kau. Kau bilang kan pakai harus data yang sama jelas. itu. Kau bilang kan harus Jadi jelas. bagaimana kau mengikuti Kau bilang kan seorang harus nabi? jelas. Ayo, sekarang kau jelaskan. Kenapa Siapa kau mute? nama orang Kenapa kau tuanya mute? Paulus? Ayo. Jadi itu tidak menambah iman itu. Nggak Sekarang menambah saya iman pala tanya. otak kau tuh. Oke, saya Kau tanya bilang kan gimana seorang rasul, seorang nabi harus jelas asal usulnya. Sekarang asal usulnya Paulus dari mana? Kamu cuma berpolimikus itu. Nama orang tuanya Saya maklum Paulus itu, siapa? karena memang perempuan Kau kan dalam bilang Islam kejelasan itu dulu otaknya dari setengah seorang itu, kata nabi Muhammad asal itu. usulnya. Itu Binatang memang memang betul ini. itu. Jadi di Islam itu Muhammad bilang perempuan otaknya setengah itu yang saya temukan Mana di kamu. ada, nggak ada data faktanya. perempuan otak setengah. Tunjukkan datanya. Ayo, kameramu ku besarin ya, layarmu ku besarin. Silakan Jadi, tunjukkan di mana Nabi Nabi Muhammad Muhammad mengatakan bilang wanita itu juga, otaknya setengah. Ayo buka kameramu binatang. Ayo buka kameramu binatang. Di mana datanya? Di mana datanya Nabi Muhammad mengatakan otak wanita itu setengah? Di mana? Buka kameramu. Ayo, sudah saya undang buka kamera binatang. Cepetan kau binatang. Di mana? Tertulis di mana Nabi Muhammad mengatakan otak wanita itu setengah? Oke, tunggu ya. Ya, mana? Gaganya mendengar hal itu mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah ini baru nunjukin data, ternyata kata keluarganya Tuhan kau tuh nggak waras. Ini otaknya gimana kalau udah nggak waras? Ini ternyata otaknya apa? Kita lihat terjemahan lama ya. Ternyata kalau udah nggak waras tuh otaknya apa? Gila. Aduh gak bahaya tak kira? Tuhan gila rek. Gak bahaya tak kira? Waduh, Markus 3:21 ya. Gak bahaya tak itu? Gitu kalau cara nunjukin data. Jadi ini yang otaknya kayak gini nih gimana kalau udah gila gitu kan? Gak bahaya lah. Aduh gak bahaya tak kira otaknya gila we. Waduh gak bahaya tak kira? Tuhan loh kan kabur kan kau kan Tuhan dikatain gila. Kabur dan kau. Assalamualaikum semuanya. Ya ini Ngeri lagi nggak? bahas apa ya? Apa kau pir? Ini lagi bahas apa? Ini Mendy baru Oh naik. ini aku lagi bahas ya. Tadi ada Oten ya. Dia tuh ngefitnah gitu loh. Dia ngefitnah nabi saya. Dia bilang nabi saya itu mengatai wanita otaknya setengah. Padahal nggak ada datanya gitu loh. Terus saya ajari cara diskusi yang baik.
Kalau mau Oh, ada diskusi di yang hadis. baik, Nanti tunjukin saya bawa data. hadisnya. Ternyata data yang saya tunjukkan itu di Markus 3:21 kata keluarga Tuhanmu itu udah nggak waras. Di terjemahan lama malah ditulis udah gila. Ya, mana Aduh, udah gila, datanya? udah gila. Tuhan gila, Jangan bahaya kamu lah kira. ngambek-ngambek. Gimana? Enggak, mana Sakit nggak? datanya? Jangan kamu ngambek sama istri pertama. Ini Apa kamu ngambek sama istri pertama? Maksudnya saya ngambek kepada diri saya sendiri gitu? Jangan gila lah, saya ini istri pertama. Kok bilang aku ngambek kepada diri saya sendiri gimana? Gimana ini? Memang agak Mican, lain memang ya. Mican katakan kamu istri keempat, gimana? Memang sih? agak lain ya. Siapa ini? Datanya di mana saya istri keempat? Kok jangan nyerang personal, udah nyerang personal kok nggak nyambung pula, Iya, salah-salah memang ya. tadi sih, Semua Mican. aja difitnah ya. Yesus aja mengatakan utusan, kau bilang dia Tuhan. Bagaimana saya yang cuma manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan Ya, istri tapi nabi? udah Bagaimana nggak kau ngambek fitnah-fitnah sama saya istri pertama bisa-bisa? ya? Ya? Tapi sudah nggak ngambek sama istri Kok pertama gimana? ya? Kok gimana tadi? Masih gimana kau? Masih mau bela teman kau tadi yang pakai narasi fitnah atau kau mau Ya, diskusi yang lain? mana datanya? Saya kan nggak tahu. Udah saya kasih Bukan udah saya kasih baru tunjuk naik. tadi. Bahkan kau tadi naik, udah aku tunjukkan datanya. Saya kan baru naik di sini. Oh, tadi buta ya. Nih, aku tunjukin Jadi ya. mana datanya gitu. Nih ya. Cara diskusi yang baik nih begini. Saya bicara itu pakai data ya. Jadi bukan bicara melebihi kecepatan cahaya tapi nggak punya data ya. Oke, Ya. Dismas kepanasan ya, katanya sendal juga nih Natali. Oh bukan dong, istri kau ya, istri kau yang pesen sendal. Hosea 1:2 ya. Kawinilah seorang perempuan sendal. Oke, ini saya Markus ya. Markus 3:21 ya. Ini waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Koma. mereka datang. Enggak, koma dulu. Mendengar Iya, itu. kan di mereka situ mendengar loh. hal Ngapain itu? koma disebutin koma? Enggak harus lah. Loh, dari tanda saya baca kan cara saya baca kedengeran. Iya. Kok malah komanya yang Waktu diperhatikan? kamu kaum Ya. keluarganya Dia denger, mendengar diam hal dulu, itu, diam koma. dulu Jadi ya. mereka mendengar Waktu kepada orang kaum- kedua kan. Binatang, kau diam dulu. Aku tadi nyuruh aku baca, tunjukin. Aku lagi baca, kau diam. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Au, au. Ini otaknya gimana kalau udah nggak waras lagi? Otaknya Ya, coba gimana buka kalau ya, udah nggak waras Iqra 6. lagi? Hah? Itu apa? Itu Kalau Bible perkataan- dibacain itu harusnya perkataan- mendengar dengan hikmat. Kenapa sih Mehdi? Iya. Hargailah itu Biblemu. Iya. Kau diam dulu harusnya. Lanjut kalau Oke. kali. Iya, ini gimana otaknya kalau udah nggak waras lagi nih? Nih kita lihat ya di Ya, terjemahan oke. lama ya. Kita lihat terjemahan lama ini kalau nggak waras lagi ternyata katanya udah Orang-orang udah gila, orang-orang itu- udah gila katanya ya. mana Ya kan? terjemah ke bawah lagi dong. Ke Ya bawah silakan lagi buka dong. data, silakan buka data nih. Ya, Orang- ini kan orang- katanya udah nggak waras Iya, lagi ya. Iya, Oke, ke bawah kita lagi, lihat ke kita bawah lihat lagi. original teksnya aja langsung. Kita lihat Ya. original teks langsung ya. Orang-orangnya siapa Kok orang-orangnya? Kok malah orang-orangnya lagi? Kita lihat dong, ya. Kenapa? Waktu kaum keluarganya, ini aku tunjukin malah ya. Nih, ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Mengambil dia, koma. Sebab kata mereka Ya. ia tidak waras lagi. Ya, kata siapa? Udah nggak waras, nggak waras. Iya, enggak apa-apa. Nggak waras. oke. Oh iya nggak apa-apa kan? Ya. Gimana? Itu kalau nggak Ya, waras oke. otaknya gimana Oke. dong? Oke. Kalau nggak waras otaknya gimana? Ya, oke. Saya bawakan Al-Hijr Oke, ayat 6. silakan, Ini silakan kan kata jelaskan. mereka. Al-Hijr ayat 6 itu Oh, kalau firman Al-Hijr Allah itu tidak. mah biasa aja. Al-Hijr ayat Ya. 6, Nabi itu Muhammad itu dikatai firman gila Allah. itu bukan oleh keluarganya, tapi oleh orang-orang kafir yang menolak Nabi Muhammad. Itu firman Allah tidak? Wow, itu Allah mengabarkan bahwa yang mengatai Nabi Muhammad gila itu adalah orang-orang kafir seperti Berarti kamu. Allah yang mengabarkan. Allah yang Oh. mengatakan dia gila. Kayak gini loh, kayak gini ya. Saya ceritakan nih kepada Kak Gimana Melani. ini? Berarti Kak itu kan Melani, bukan firman dengerin Tuhan. ya. Mandy ini orang yang bau ya, bau babi, bau binatang, nggak pernah mandi. Berarti itu bukan Nah, firman itu Tuhan, berarti menurut perkataan manusia mamanya ya. Mandy ini dari Ya, dari berarti kecil itu nih tali perkataan pusarnya manusia. nggak pernah dipotong, panjang Ya, perkataan keleleran. manusia ya. Nah, gitu loh. Jadi itu saya Berarti- mengabarkan bahwa berarti mamanya yang Al-Quran menyebutkan perkataan. seperti itu, gitu. Berarti menurut surat Ya. Taha ayat Coba 2, coba kau buka, Al-Quran coba tidak kau buka disebutkan Al-Hijr kebenaran 6 Nabi. seperti tadi saya tunjukin Karena- data. Ayo, kau kan bawa data. karena- Sekarang kau buka karena- kameramu. Kau buka kameramu. oke. Sekarang kau buka Enggak, kameramu. ini Ayo kan- buka data Al-Hijr 6. Ayo. Ini kan Ayo kamera Al-Hijr 6 kau saya buka data. ini Di situ kan siapa? Orang kafir atau siapa yang Raja mengatakan Ustaz. itu? Ayo, ayo.
Ya ini kan kamera saya lagi Ayo, rusak. ayolah, jangan takut lah kau. Enggak, kamu yang buka Aduh, dong. kau ini gimana sih? Kau buka Kamu data yang kayak buka aku tadi dong. buka data. Ayo, buka data. Iya, kamu takut buka data kamu, Al-Hijr ayat 6. Loh, kan kau yang bawa data, sekarang kau buka. Iya, saya kan Oh kasih iya, data. biasmu iya, Kamu kau yang buka. Ini tapi aku udah kamu undang tidak kau buka mau. kamera. Aku udah bukain kau kamera, ayo buka. bentar, Berarti izin kamu bentar. tidak mau ya? Izin. Ini kok nampaknya udah agak rusuh. Izin bentar. Ya, berarti kamu Kasihan tidak mau sekali buka Yesus datanya. ini ya, kecil disunat, besar disalib, dibilang orang gila, oleh orang Yahudi dibilang anak zina. Aduh, kasihan sekali Tuhanmu kawan. Iya, kenapa emang? Kasian ya. Muhammad disunat. Oh, Nabi Muhammad kan manusia ya, bukan Iya, dia sama Tuhan. Tuhan. Manusia, bukan Tuhan. Ya. Berarti dia bukan Islam kalau tidak disunat. Udahlah, kau gimana? Bahas yang tadi Al-Hijr, jangan kabur dulu kau. Bahas Al-Hijr. Itu siapa yang mengatakan Nabi Muhammad gila? Kita clearkan dulu di sini. Berarti kalian lebih tinggi dari Muhammad. Kita clearkan dulu di sini, nggak usah kabur kemana-mana kau. Kita clearkan dulu di sini. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad gila? Iya, artinya kalian lebih. Yang bawa data yang harus tunjukkan. Iya, artinya Yang bawa kalian data lebih yang harus tinggi dari tunjukkan. Muhammad. Ya kau baca atau kau buka kamera. Kau buka kameramu, udah ku undang. Ini kan Ayo buka kamera kameramu, buka. iPhone saya ini kan lagi Buka. rusak. Allah, iPhone rusak bedes. Kau nyuruh aku buka data pas aku bawa narasi. Sekarang kau buka data, Ini kau kan narasi. iPhone saya kan ini lagi rusak. Aku nggak nanya kau punya iPhone kah, kau punya karung kah, kau punya babi kah, aku nggak nanya. Aku minta data, aku minta Iya, data. memang saya Aku punya nggak peduli kau mau memang punya saya- apa. Iya, Kau mau memang punya saya HP bukan merek babi. Oten pun aku nggak peduli. Ayo buka data kameramu, udah aku buka. Ayo cepetan. Tapi pekerja saya orang Islam. Yang Buka kasih makan data. babi saya. Saya nggak nanya kau punya karyawan kah, kau Oh, punya nggak sih, anjing kah, aku nggak nanya. Ayo buka jing, Iya. cepetan jing. Ya, oke ya. Jadi bisa Buka dibuka. kok, kan? oke, Al-Hijr buka. ayat 6. Buka kameramu, buka datamu. Di situ siapa yang mengatai Nabi Muhammad Berarti gila? kamu Ayo buka, menyetujui buka. bahwa Al-Quran tidak firman Allah. Ya, karena dia kan miskin, nggak punya perangkat ya. Aku bukain aja ya. Memang Ya, oten-oten oke. tuh nggak punya modal gitu loh. Mereka diskusi cuma modal muncung. Mereka nggak punya modal ya. Aku bukain data aja ya. Kita Oke. baca ya dari Al-Hijr yang kedua ya. Kita bisa tahu ini siapa yang mengatai Nabi Muhammad Takut itu gila. kan dia takut buka kamera takut ketahuan mukanya. Iya, makanya ya. Orang Kita lihat ya, ini dari Al-Hijr yang kedua ya. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Kita lanjut lagi ke yang tiga ya. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Makan dan Maka kelak bersenang-senang. mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. ini ayat apa? Yang Makan keempat ya bersenang-senang. sekarang ya. Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Ini pun masih berbicara tentang orang kafir ya. Ini coba di mute dulu ini binatang babi ini di mute dulu ya. Sekarang saya baca yang kelima lagi ya. Masih tentang orang-orang kafir ya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Ini masih tentang orang-orang kafir. Oke, yang keenam sekarang. Ini pun masih tentang orang-orang kafir. Mereka berkata, oke, orang-orang kafir ya, fix ya. Mereka berkata, ini tentang orang-orang kafir. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ternyata ini mereka ini orang kafir. Contohnya si Mendy, babi binatang ini. Ya, contohnya si Mendy ini, orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad gila. Jadi kami nggak Buka ini. masalah. Banat buka surah Ya. At-Ta'wir ayat 22. Klarifikasi dari Allah. Surah At-Ta'wir ayat 22 itu adalah klarifikasi dari Allah. Nah sekarang ketika Yesus gila itu nggak ada klarifikasinya sama sekali. Kalau ini Oke. Allah sudah mengklarifikasi. Baik. Ini ya, benar ya, surat At-Ta'wir ayat 22. Iya, betul. Langsung terjemahannya saya baca. Dan temanmu, Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Masya Allah, langsung dibela langsung dari Allah ya. Oke, ada nggak ya yang membela Yesus bahwa Yesus itu nggak gila atau nggak waras lagi gitu? Ada nggak yang bela? Mana? Klarifikasinya mana? Dibuka binatang. mic-nya tuh udah diklarifikasi sama Allah dibuka. Oke.
Oke, tadi kamu mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada Udah, sekarang kau tinggal bahas kau Markus 3:21. Mana bantahannya kalau Yesus itu ternyata Iya, dia yang bukan tadi yang udah nggak waras selesai, mana. udah diklarifikasi sama Allah. Sekarang tuh Iya, giliran Melanie. Kanatel Iya, itu jawab Melanie. tuh di Markus. Iya Melanie, ini kan surat Taha ayat 2 Udah nggak usah sok Al-Quran cantik kau. Sekarang mana datanya tidak cepat. diturunkan kepada Nabi, tapi di surat ini berarti Udah ada ayat sekarang mana bantahannya kalau Tuhan kau tuh memang beneran nggak gila, mana bantahannya kalau Tuhan kau tuh memang bukan nggak waras lagi, mana? Iya. Iya apa mana? Begini ya. Jadi begini. Mana? Tadi kamu mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, tapi di Mana data dulu baru bacot. Ini aku suruh dia buka kamera ya. Ayo Iya, kameramu dibuka. Kak. Dia jawab dulu, harus jawab itu dulu. Data Harus dulu jawab itu baru dulu, bacot. Mendy. Dia kalau nggak buka kamera mic-nya di mute aja. Biar dia buka kamera dulu. Mampus kau. Buka kamera kau. Tadi udah dibantuin sama Kak Natali. Gantian Mendy. Buka sendiri. saya yang Ayo. menjawab. Tapi Ayo kalian buka kamera nggak butuh muncungmu cepat buka kameramu. enggak, saya kan membawakan Buka data. kameramu. Mana datanya? Ya, oke ya. Oke, data baru bacot. Mic-mu ku mute terus kau. Mampus kau. Gak aku biarkan kau ngomong. Nah, mampus kau. Gak aku biarkan kau ngomong. Aku cuma ngundang kamera. Aku nggak mau mic-mu dibuka. Kameramu buka. Mic-mu tetap tak mute. Ayo, mic-mu buka. Apa kameramu buka? Kameramu buka. Ini tak mainkan kau di sini. Ayo, mampus kau. Ayo, buka kameramu. Buka. Ya, oke. Saya kan mau membawakan data. Buka kamera. Bukan buka muncung. Buka kamera. Enggak. Data dulu baru bacot. Iya, nanti. Data dulu baru bacot, nggak ada nanti. Data dulu baru bacot. Data dulu baru bacot. Nah, data dulu baru bacot. Mampus kan? Mampus dia. Ini hewan peliharaan ya, hewan peliharaanku ini. Hasil jarahan ini, hasil jarahan. Ayo cepat mana cepat data dulu baru bacot. Enak ya mainin binatang kayak gini ya. Ayo binatang. Mingkem lagi. Enak ya, mingkem lagi ya, mingkem ya. Ayo dibuka dulu kameranya dibuka. Kameranya dibuka, mulutnya tutup terus ya, tutup ya. Tutup manut dia ya. Ayo tutup lagi. Enak ya. Mampus kan kau penghujat. Ayo kamera data dibuka dulu. Rasakan kau penyiksaan ini, rasakan kau. Ayo buka kameramu. Kau mau buka muncung sekarang, kau buka. Buka lah sekarang kau. Buka sekarang. Mic-mu buka. Iya. Dah. Enak ya. Lagi dia pengen licik ya, nggak bisa lah di sini kayak gitu. Iya, nggak bisa. Ustadz, naikin lagi Kristen. Mel sakit semua ototnya Mel. Gua ini noise banget makanya dari tadi gua mute. Loh, Kak Melani bukan momot ya? Kak Melani momot kan? Ya. Bang Shadow, selamat pagi. Lah, kok turun? Nah tuh Romo tuh tanya tuh muslim apa atau apa agamanya tuh tanya tuh. Oh iya, ini ada Romo ini. Aku tanya Romo dulu ya. Ngajak gelut kayaknya Romo ini ya. Namanya aja udah Romo nih, kayaknya ngajak gelut ya. Iya, Pastor Romo pendeta. Romo, au. Romo, au. Mel, kalau Oten mau naik, Melani harus buka kamera pasti Oten pada naik. Mel. Tuh naik tuh, naik nih ada nih. Mami. Mana Mami? Nih Mami. Naik kan? Itu ada Pak Jemi di bawah tuh. Bang Dewa itu Pak Jemi finishing Bang Dewa. Hari ini finishing. Kagak finish Bang dia. Dewa. Mana? Mana nggak ada? Udah dijambak tuh, Mami, naiklah. Dia bilang mau naik. Siapa mau naik? Mami. Ini si Carol dia Oten atau apa sih kok dibiarin itu muslim apa Oten si Carol ini?
Bang Carol lagi berpikir, merenung dia. Lagi semedi. Dia lagi semedi dia gara-gara ini kisah Pak Rasul tadi itu. Tahu nggak karena tadi dia bilang gitu. Ya makanya katanya Mel, kayak Mel gini, susah makanya dialog saya kayak sama gini, keluarga katanya. kangkung, Mel, Mel. Iya. Dialog sama keluarga kangkung susah emang. Nah, Bang Kojiro naik lagi tuh. Karena tadi lanjut. Dia apa perpaduan internasional Kristennya. Iya. Ini kan aku Silakan. baca. Pak Kojiro, ini pertanyaan simple ya. Anda jawab dengan simple. Pak Kojiro udah bosan hidup apa belum? Jawab. Oh belum, Pak. Belum. Aku kan baca ini Bang, 1 Korintus. Dengan iklan aja Dewa daripada dengerin dia. Iya, aku juga Ya. baru mau iklan. Kok bisa bareng ya Bang Dewa? Ya iklan dulu lah. Ya Bang Dewa dulu Banget. deh Bang Dewa. Oh boleh, siap. Ya, assalamualaikum Iwan Bila 235 mata memandang. Kalau udah mau bikin kaos, hubungi Dewa ya. Ini kebetulan Senin ini belum ada yang pesen sama sekali. Ini banget. Sedih banget Dewa ini. Susah buat kawin lagi kalau gini mah. Waduh, duh. Hmm. Karena niatnya buat kamu. Kaosnya itu fotonya mau dengan Mbak Natalia, dengan Bang Juma, atau dengan siapa aja, bebas ya. Nanti silakan hubungi Dewa. Adapun harga kaosnya ada yang 120.000, ada yang 150, ada yang 200, ada juga yang 400.000. Yang 400.000 itu yang jersey ya, yang jersey dari luar. Silakan nanti DM ke Dewa, Pak Black Diamond, DM ke Dewa ya. Apa sih? Panjelo, DM ke Dewa. Kalau misalkan mau pesan kaosnya, sekalian bantu Dewa. Terima kasih banyak. Lanjut. Iya, kalau aku mau promosi biasa dong, yang lagi nonton di TikTok maupun di channel YouTube manapun ya, jangan lupa pastikan udah subscribe channel YouTubeku, Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan juga Salam Satu Ilah. Tapi sekarang lagi live di 2 channel, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Tolong ya teman-temanku ya, saudara-saudaraku, kita ramaikan channel-channel yang membentengi umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Pastikan sudah subscribe ya, channel-channel Muslim ya. Yang lagi nonton di channel manapun jangan lupa ya mampir di channelku Natalia Iriani, Hijrah Khadijah. Kalian mampir, nggak usah balik ke channel yang dulunya ya. Jadi tetap di situ ya, stay ya. Terus ini sedikit ada titipan juga ya, iklan dari Ko Julius ya. Nah ini aku dapat kiriman dari Beruang Madu ya, kiriman dari Beruang Madu. Ada Maudi madu sama juga madu akasia ya, madu asli murni sama madu akasia. Ini bisa langsung dibeli di Ko Julius ya, Mu'alaf HMC ya, Ko Julius bisa beli di situ. Ini per piece-nya 40.000 ya. Jadi bisa langsung order ke situ ya. Jadi biar kalian yang ingin memuaskan au-au hingga pagi hari ya, biar semakin kuat dan semakin strong, bisa beli langsung ya. Terus buat anak-anak ya, penerus generasi bangsa, biar otak kalian semakin cerdas. Semakin cerdas, semakin Julius. Oke, terima kasih. Itu aja. Lanjut. Kok diam? Bang Romo sama Kak Natali aja itu sama Bang Kojiro. Bang Kojiro belum dia. Bang Kojiro, silakan. Bang Kojiro nih kayaknya sama Romo nih cocoknya nih. Nggak mau Romonya. Bang Dewa juga nggak mau. Bang Carol mau ngomong. Kayaknya. Begitulah ada Widi taat kali teteh Najwa biasa ngada durasi ke-8 teras maju ayu Bodoh dan tidak bermegah. 2 Korintus 11:17. Iya, 2 Korintus 11:17 ya benar. Ya karena memang apa ya, tulisan Bible, tulisan PL sampai PB itu adalah tulisan manusia, ada pemikiran manusia, ada apa namanya, karya ya, ada karya kreativitas manusia. Wajarlah kalau kisah para rasul 10 ayat 13 tadi saya katakan tadi tidak lengkap, belum lengkap. Maka dari itu saya harus akui saya kesana kemari mencatut-catut yang melengkapinya. Salah satunya dari ilmuwan. Salah satunya itu dari ilmuwan gitu.
Berarti nggak sempurna itu, Bang. Agamanya belum sempurna. Kalau ayatnya belum sempurna. Karena nggak ada legitimasinya juga. Kalau di Islam kan, di Al-Quran ayat terakhirnya yang disempurnakan sama Allah itu kan di Al-Maidah 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuikhlaskan Islam jadi agamamu. Jadi agama yang sempurna dan agama yang diridhoi Allah ya cuma Islam kayak gitu. Kalau di Bible ada nggak Bang Carol kira-kira? Di Bible ya tidak. Saya pikir tidak ada, saya pikir ya. Oh, tidak ada. Mungkin tidak ada, hanya pernyataan Yesus di Yohanes 16 ayat 12-13 itu saya melihat itu suatu dorongan atau pemicu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya singkatnya itu pemicu. Ya itu singkat itu pemicu untuk kemajuan supaya peningkatan supaya standar moral itu maju berkembang. Itu dari saya. Oke, lanjut. Ya lanjut Umi Chan, lanjut. Oh, kok lanjut? Mel dong Iya. lanjut. Kalau yang Umi, bahasan tadi endingnya udah di closing statement tuh Umi sama Bang Carol ya. Kalau memang ternyata dia ini luntang-lantung, pontang-panting, nggak jelas karena memang ternyata di Bible-nya nggak ada validasi kebenaran di dalamnya dan agama Kristen itu ternyata tidak ada data validasi bahwa itu adalah agama yang sempurna, tidak seperti di Islam, masya Allah. Itu lanjut. Ya kalaupun dikatakan luntang-lantung apa ya? Saya sih sebenarnya tidak merasa Gering nangtung